intensi misa pagi hari ini mengucap syukur atas perlindungan dari Allah dan mohon agar selalu dilancarkan dalam segala usaha. Mohon tumbuhnya benih panggilan khusus sebagai imam, biarawan dan biarawati di paroki kita, dan mohon berkat bagi para imam, suster, para seminaris yang berasal dari paroki kita agar setia dalam panggilannya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat-Mu yang sudah dicapai oleh Gembala kami dengan langkah yang gagah. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu dan mohon berkat-Mu untuk segala usaha dan pekerjaan. Kami juga mohon berkat-Mu agar tumbuh semakin banyak subur benih panggilan khusus sebagai imam, biarawan dan biarawati di paroki kami. Dan juga mohon berkat bagi para imam, suster yang berasal dari paroki kami, para seminaris, semoga mereka semakin tekun dan setia mengikuti kehendak khusus-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku,
gembalaku. Aku tidak kekurangan, ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi
sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan ia menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada tahun 1963, hari Minggu Paskah keempat seperti sekarang ini, oleh Santo Yohanes ke-23, paus kita saat itu, Minggu keempat ini ditetapkan sebagai Minggu Panggilan. Panggilan khusus sebagai imam, biarawan dan biarawati. Penetapan yang dilakukan tahun 1963 itu berawal jauh sebelumnya, 70 tahun kurang lebih sebelumnya, yaitu tahun 1890-an. Ketika seorang ibu, Jeanne Bigard, dan seorang putrinya, Stephanie Bigard, dari Perancis,
bersedih sekali karena suami ibu ini, ayah Stefani, suami siang ini, dan kakak laki-lakinya ketika sakit memerlukan seorang imam untuk menerimakan sakramen perminyakan, sama sekali tidak dilayani oleh imam, tidak terlayani. Jadi ibu dan anak perempuan ini sungguh terpukul, kecewa, dan kita tahu Perancis adalah negara Katolik, dan sungguh menyedihkan bagi dua orang ibu dan anak ini. Suami, ayah dari Stefani dan kakaknya meninggal tanpa sakramen perminyakan. Ini bagi orang Katolik sebenarnya merupakan sebuah pukulan yang berat. Mereka berdua meninggal tanpa sakramen perminyakan. Batin kedua orang ini, ibu dan anak ini, sangat sedih. Namun para saudara, kedua peristiwa yang menyedihkan itu tidak melahirkan kemarahan, kekecewaan, putus asa. Enggak. Tapi sebaliknya, kesedihan itu justru melahirkan sebuah gerakan hati dari mereka berdua, ibu dan anak ini, untuk membantu dengan doa, memohon agar semakin banyak yang bersedia menjadi imam. Dan kemudian kecil dari teman ke teman mengumpulkan dana sedikit demi sedikit, berdua saja mereka, untuk membantu pendidikan calon imam di seminari. Sebuah gerakan batin yang tulus, yang berawal dari kekecewaan yang menyedihkan ini pelan-pelan berkembang. Mulai mengajak para sahabat, teman-teman di parokinya sendiri, di sekitar itu. Dan kemudian gerakan ini didengar oleh Bapak Uskup. Dan kemudian dijadikan gerakan seluruh keuskupan. Semakin hari semakin berkembang. Dan pada gilirannya didengar oleh Paus. Maka pada tanggal 2 Mei 1922, gerakan seorang ibu dan puterinya, awam biasa, tidak punya pangkat apapun, tidak punya kedudukan apapun, bukan ketua dewan, bukan itu. Awam biasa, yang sungguh bergerak karena digerakkan oleh Roh Allah sendiri. Kemudian gerakan ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-11 menjadi serikat kepausan. Dengan demikian, gerakan batin seorang ibu yang berawal dari peristiwa yang menyedihkan ini berkembang di gereja seluruh dunia. Tidak terbayangkan. Untuk semakin meneguhkan gerakan ini, tahun 1963 Santo Yohanes 23 menetapkan hari ini, Minggu Paskah keempat ini, sebagai minggu berdoa, memohon bagi panggilan para calon imam, biarawan biarawati. Dan kolekte yang kita kumpulkan pada hari ini dikumpulkan di seluruh dunia untuk dibagi bagi pendidikan para calon imam di seluruh dunia. Bapak, Ibu, dan para saudara, maka dalam minggu khusus ini saya sebagai pastor paroki menyampaikan banyak terima kasih kepada para keluarga di paroki yang telah mempersembahkan para puteranya dengan tulus sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Sungguh gereja bersuka cita dengan persembahan yang tulus dari Bapak Ibu. Juga berterima kasih kepada semua Bapak Ibu yang terus-menerus berdoa untuk semakin banyak yang bersedia menjadi imam. Tidak hanya menuntut, tapi saya mau memberikan. Putra-putri yang dirahmati, dan doa Bapak Ibu mengetuk pintu surga, sehingga sungguh membantu untuk semakin tumbuh benih itu. Juga terima kasih kepada semua umat yang dengan tulus membantu donasi bagi pendidikan calon imam. Tidak murah Bapak Ibu untuk menghasilkan seorang imam. Dan itu sungguh diperjuangkan banyak orang, baik secara pribadi maupun dalam bentuk kolekte yang dikumpulkan dari hati dan iman Bapak Ibu. Bantuan dan dana ini merupakan pertumbuhan iman dari kita sendiri. Para saudara yang terkasih, seluruh umat, para suster, para imam, para uskup, Bapak Ibu semuanya kita ini berada di kandang yang satu, kudus, katolik, dan apostolik.
Kita berada di gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, yang telah masuk melalui dalam kandang ini, yang menyelamatkan ini melalui satu-satunya pintu, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang memberikan jaminan tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput yang hijau. Bagaimana kita bisa masuk? Melalui pintu Tuhan Yesus. Wafat, sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah pintu. Dan melalui baptis kita masuk, kita mengambil bagian dalam sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan. Maka melalui baptis kita masuk melalui pintu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Satu-satunya pintu. Dengan dibaptis, saya dan para saudara dalam sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus, sungguh kita memasuki pintu keselamatan itu. Dengan dibaptis kita masuk dalam sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan. Tuhan tadi juga mengatakan, sungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu adalah gembala domba. Bapak, Ibu, dan para saudara, menjadi jelas bahwa baik gembala maupun domba harus masuk melalui pintu yang sama. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus melalui pintu yang sama, yaitu sakramen baptis. Semua yang masuk melalui satu-satunya pintu, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus melalui baptis, memiliki martabat yang sama dalam pembaptisan. Saya dan Bapak Ibu sama martabatnya. Saya dan Bapak Ibu sama putra-putri Allah. Tidak ada yang lain. Saya tidak dibaptis 2 atau 3 kali. Tidak, sama seperti Bapak Ibu, 1 kali. Namun demikian ada sebagian yang diberi tanggung jawab khusus menghadirkan penggembalaan Allah, yaitu para imam dan para uskup. Ada sebagian yang dipilih untuk menghayati hidup secara khusus sebagai biarawan dan biarawati. Kita berdoa bersama memohon agar di antara umat kita ini tumbuh warga paroki Santo Paulus semakin banyak yang bersedia dengan tulus mempersembahkan hidup sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Gereja yang semakin dewasa dapat diukur dari berapa jumlah umatnya yang dengan tulus mempersembahkan sebagai imam, biarawan, dan biarawati. Gereja yang dewasa bisa diukur berapa imam berasal dari parokimu, berapa suster berasal dari parokimu, berapa bruder berasal dari parokimu. Karena dengan dewasa berarti kita mempersembahkan untuk gereja dan bukan hanya meminta saja. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.